Pertempuran antara Israel melawan Iran terus terjadi, di mana pertempuran ini diawali oleh serangan Israel ke beberapa wilayah Iran beberapa waktu yang lalu. Hal yang membuat Iran marah besar dan terus melakukan serangan balasan ke Israel. Bahkan mereka sampai mengibarkan bendera merah yang menandakan jika Iran tak akan main-main dalam melakukan serangan. Dampaknya banyak korban akhirnya berjatuhan, entah dari kubu Israel maupun Iran. Kini konflik tersebut akhirnya menyeret negara-negara lain, termasuk sekutu dari Iran, yakni Cina dan Korea Utara. Kabarnya, dua negara ini siap membantu Iran untuk menghancurkan Israel. Lantas cara seperti apa yang bakal mereka lakukan? Berikut ini adalah ceritanya. Ya, jika kita perhatikan, konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran membuat kita sadar jika kedua kubu tersebut masih memiliki backingan yang belum ikut bergabung. Untuk Israel, backingan mereka adalah Amerika Serikat. Hal yang sangat wajar, karena hal ini sudah berlangsung sangat lama, terutama waktu Amerika memberikan bantuan kepada Israel untuk melakukan serangan ke Palestina. Sementara backingan Iran lebih banyak lagi, dan mereka pastinya memiliki militer yang sangat kuat. Tak main-main, backingan Iran adalah Cina dan Korea Utara, dua negara yang sampai saat ini dianggap sangat superpower jika membahas kekuatan militer. Pada akhirnya, backingan dari Israel yakni Amerika ikut bersuara, kali ini diwakili oleh Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran tak akan memenangkan perang melawan Israel, dan Trump memberikan saran agar keduanya segera membuat kesepakatan. Mereka harus membuat kesepakatan, dan itu menyakitkan bagi kedua belah pihak. Menurut saya, Iran tidak memenangkan perang ini, dan mereka harus berbicara, dan mereka harus berbicara segera sebelum terlambat, kata Trump dikutip dari CNN. Selain itu, Donald Trump juga memberi peringatan kepada Iran untuk tidak boleh menggunakan senjata nuklir. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Saya sudah mengatakannya berulang kali. Semua orang harus segera mengevakuasi Teheran, kata Trump melanjutkan. Israel terus melakukan serangan ke Iran. Apa yang dikatakan Donald Trump tadi akhirnya terbukti, yakni soal warga Teheran yang harus mengungsi untuk menghindari serangan dari Israel. Di mana setelah Trump berbicara seperti itu, Israel langsung melakukan serangan ke wilayah Iran. Kali ini sasaran utama Israel adalah sebuah stasiun televisi yang ada di Iran. Saat itu seorang presenter harus merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Alasannya adalah ketika dirinya membacakan berita, di saat yang bersamaan, serangan Israel sudah sampai ke sana. Momen yang membuat presenter langsung berlari untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم Soal serangan Israel ke Iran, berdasarkan sumber dari Al Jazeera, sejauh ini serangan tersebut telah menewaskan 220 orang, termasuk diantaranya 70 perempuan dan anak-anak. Tentu jumlah yang cukup mengejutkan dan semakin membuktikan jika serangan Israel itu sangat efektif. Sehingga wajar saja jika Iran marah besar dan selalu berusaha untuk melakukan balasan dengan apa yang dilakukan oleh Israel.
Palestina dan Korea Utara ikut join, gedung tertinggi Israel runtuh kena rudal. Tak hanya backingan Israel yang ikut turun tangan, kini backingan Iran juga ikut-ikutan. Yang pertama adalah Cina. Untuk Cina, mereka menyarankan agar Israel dan Iran segera meredakan ketegangan yang sampai saat ini terus terjadi. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Cina, yakni Guo Jiakun, pada media. Kami desak semua pihak untuk segera ambil langkah untuk meredakan ketegangan, mencegah kawasan ini jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar, dan menciptakan kondisi untuk kembali ke jalur yang benar dalam menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, kata Guo Jiakun pada media. Berbeda dengan Cina, Korea Utara memilih cara lain. Kabarnya, mereka membantu Iran saat berperang dengan Israel. Menurut berbagai laporan, Korea Utara diduga memasok teknologi rudal dan pelatihan militer kepada Iran, memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus ofensif negara tersebut. Dukungan ini dianggap sebagai bentuk solidaritas strategis antara dua negara yang selama ini memiliki hubungan erat dalam bidang militer dan teknologi persenjataan. Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, yang menilai bahwa peningkatan kerjasama militer antara Korea Utara dan Iran dapat memperburuk konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Kini entah memberikan pengaruh atau tidak, Iran berhasil melakukan serangan ke Israel. Tak main-main, rudal yang mereka kirimkan akhirnya menembus pertahanan Iron Dome Israel dan langsung mengenai sebuah bangunan pencakar langit yang ada di Tel Aviv. Hasilnya bangunan tersebut langsung runtuh karena rudal kiriman dari Iran benar-benar telak mengenai bangunan tersebut. Mungkin untuk sekarang, bangunan tadi sudah rata dengan tanah. Warga Israel ditolak dunia. Konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran tentu membuat warga mereka merasa terancam. Salah satunya yang dirasakan oleh warga Israel. Agar selamat dari serangan, mereka kemudian kabur ke negara lain. Kebanyakan mereka kabur ke Eropa, karena Eropa dianggap masih bisa menerima kedatangannya. Tapi nyatanya hal itu salah besar, karena buktinya warga Israel malah diusir waktu kabur ke Prancis. Momen yang semakin membuktikan jika dunia tampaknya sudah muak dengan Israel, apapun yang ada hubungannya pasti akan langsung diusir, termasuk rakyatnya. Selain berkonflik dengan Iran, alasan mengapa warga Israel diusir karena sebelumnya Israel terus melakukan serangan ke Palestina. Bahkan serangan tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Terbaru serangan Israel ke wilayah Palestina telah menewaskan setidaknya 79 jiwa. Tentu sebuah hal yang membuat dunia semakin benci kepada Israel. Soal konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran, hal ini akhirnya kembali mendapatkan respon dari Netanyahu. Intinya, Perdana Menteri Israel itu tak akan berhenti untuk berperang dengan Iran. Perang abadi adalah yang diinginkan Iran dan mereka membawa kita ke ambang perang nuklir. Faktanya, apa yang dilakukan Israel adalah mencegah hal ini, mengakhiri agresi ini. Dan kita hanya dapat melakukannya dengan melawan kekuatan jahat, kata Netanyahu dikutip dari ABC News. Kini menarik dinantikan ujung akhir dari konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran. Yang pasti, konflik tersebut telah memberikan dampak kemana-mana. Selain dampak, konflik itu juga sampai melibatkan beberapa negara, khususnya negara-negara kuat di dunia militer.